Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah pada hari ini, Jumat 20 Agustus 2021, dengan judul pembahasan Kristus satu-satunya jalan kita kepada Bapa. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, saat ini kami kembali meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Ibrani 7 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimanakah Allah diperdamaikan dengan manusia? Oleh pekerjaan dan jasa Yesus Kristus yang mengesampingkan segala sesuatu yang akan menyelip antara manusia dan kasih Allah yang mengampuni. Hukum yang telah dilanggar manusia tidak diubah untuk menerima orang berdosa dalam kondisi kejatuhannya, tetapi dibuat nyata sebagai transkrip dari tabiat Yahweh, menjelaskan kehendaknya yang kudus dan ditinggikan serta ditingkatkan dalam kehidupan dan tabiat Yesus Kristus. Namun, jalan keselamatan disediakan karena anak domba Allah yang tidak bercelah dinyatakan sebagai Dia yang menghapus dosa dunia. Yesus berdiri di tempat orang berdosa dan menanggung kesalahan pelanggar ke atas dirinya, memandang kepada pengganti dan jaminan orang berdosa. Tuhan Yahweh bisa bertindak adil, namun tetap membenarkan dia yang percaya kepada Yesus. Bagi dia yang menerima Kristus sebagai kebenarannya, sebagai satu-satunya harapannya, pengampunan diucapkan karena Allah ada di dalam Kristus, mendamaikan dunia dengan dirinya. Keadilan, kebenaran, dan kekudusan Kristus yang disetujui oleh hukum Allah membentuk saluran melalui mana belas kasihan dapat disampaikan kepada orang berdosa yang bertobat dan beriman. Mereka yang tidak percaya kepada Kristus tidak diperdamaikan dengan Allah, tetapi mereka yang memiliki iman kepadanya disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ia menjadi penanggung dosa dan mati di kayu salib untuk memperoleh keselamatan bagi setiap orang berdosa yang bertobat dan kembali ke kesetiaannya kepada Allah. Hanya melalui Kristus kita dapat memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang." Kristus menanggung dosa-dosa si pelanggar dan menghisapkan kebenarannya
serta dengan karunia-Nya yang mengubahkan, membuatnya mampu bergaul dengan malaikat dan berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang lagi kepadamu pagi ini. Berterima kasih untuk firman yang begitu baik bagi kami. Memberikan satu petunjuk bahwa Kristus satu-satunya jalan kepada Bapa. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami boleh menjadikan Kristus sebagai juru selamat kami. Yakinlah kami bahwa melalui Kristus kami ada pengampunan. Melalui Kristus kami ada keselamatan. Dan melalui Kristus dosa-dosa kami diampuni. Terima kasih Bapa untuk apa yang Kau telah buat. Telah mengampuni kami, telah menanggung kami, dan menyediakan jalan keselamatan bagi kami manusia. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jaga, pelihara, dan lindungi kami Bapa. Berkatilah kiranya umat-umat Tuhan, semua yang mengikuti akan pelajaran pada pagi ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarlah dan sempurnakan doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan berjumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.